Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Wijaya, NIM 182190082 dari Sistem dan Teknologi Informasi ITB akan menjelaskan tentang salah satu audio coding standards yaitu MPEG 1 Layer 1. Apa itu audio coding standards? Dewasa ini, teknologi audio coding semakin maju. Kemajuan ini menghasilkan kompresi digital yang semakin baik. Salah satunya adalah kompresi audio. Namun, teknik pengkodean yang ada perlu dibuat sedemikian rupa agar dapat dipakai dengan layak. Oleh karena itu, dibutuhkan standar yang mengatur informasi yang dihasilkan melalui audio, baik standar internasional maupun komersial yang mengatur tentang hal itu. Adapun contoh dari standar audio coding adalah ISO atau MPEG Family, ITU Family, dan Standalone Proprietary Standard seperti Dolby Digital. Pada bagian ini, saya hanya akan membahas tentang salah satu standar coding audio yaitu MPEG 1. MPEG 1 merupakan salah satu standar pengkodean audio yang terdiri dari 3 layer skema coding audio, yaitu layer 1, layer 2, dan layer 3. Apa perbedaan dari ketiga layer tersebut? Untuk setiap layer, semakin tinggi layer, semakin tinggi juga kompleksitas pengkodeannya, sehingga kompresi yang dihasilkan akan semakin baik. Layer itu juga bersifat backward compatible, yang berarti layer terkompresi dapat didekode oleh layer setelahnya. Layer 1 terkompresi dapat didekode oleh decoder layer 2, begitu juga dengan layer 2 yang terkompresi dapat didekode oleh decoder layer 3. Mode operasi MPEG 1 mencakup salah satu dari mono, stereo, dual channel, dan joint stereo. Apa itu MPEG 1 audio layer 1? MPEG 1 audio layer 1 merupakan sistem kompresi audio yang memiliki kompleksitas rendah. MPEG 1 audio layer 1 biasa dikenal dengan MP1 yang memerlukan 192 kbps per channel audio. MP1 menggunakan algoritma PASC atau Precision Adaptive Subband Coding yang akan membagi sinyal audio digital ke multiple subbands dan hanya mentransmisikan audio bands yang dapat didengar saja. Berikut adalah diagram block dari layer 1 dan layer 2 yang keduanya sangat mirip. Alurnya dimulai dari input yang masuk pada analisis filter bank yang memecah signal masuk ke 32 sinyal subband berbeda dengan jarak yang sama. Tiap pita memiliki decimated sampling rate yang bernilai 1/32 dari input. Tiap subband memiliki 12 sampel berurutan yang disusun menjadi blok dengan 384 sampel input. 384 ini didapat dari 32 dikali 12. Seluruh sampel di satu blok akan diskalakan dengan prosedur normalisasi agar mendapatkan nilai di antara 0 atau 1. Setelah normalisasi, sampel akan dikuantisasikan dengan alokasi bit oleh model psikoakustik dengan 512 titik fase Fourier transform di layer 1. Input akan masuk ke multiplexer menjadi MPEG audio bitstream dan terjadi transmisi pada jaringan. Berikut adalah diagram blok untuk decoder dari MPEG 1 layer 1. Hasil encoding akan masuk pada demultiplexer dan sampel decoder akan terkuantisasi. Kuantisasi itu dibalikkan dengan dequantizer, dan selain itu ada juga decoder alokasi bitrate dan scale factor decoder. Hasil dekuantisasi akan masuk bersama scale factors ke inverse scalars sehingga upscaling dan synthesis bank menjadi sinyal kembali. Adapun fitur dari MPEG 1 layer 1 yang dapat di-note dari diagram sebelumnya adalah: yang pertama, MP1 memiliki kualitas encoding transparan di 384 kilobit per second. Berarti audio yang terkompresi tidak memiliki banyak perbedaan dengan audio aslinya apabila didengar oleh manusia. Yang kedua, subband coding didapat dengan membagi frekuensi ke 32 pita, yaitu 12 sampel per pita, dan tiap pita akan dikuantisasikan secara terpisah. Yang ketiga, koefisien akan dinormalisasikan untuk memecah scale factor. Untuk setiap model pada 32 pita tersebut, psikoakustik model menyediakan salah satu dari 15 pengkuantisasi. Berikut adalah referensi yang digunakan pada materi tadi.
Sekian dari materi MPEG 1 Audio Layer 1. Semoga materi tadi bisa bermanfaat ya. Bahasan selanjutnya adalah manfaat sistem multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja manfaat sistem multimedia di kehidupan sehari-hari? Nah, sebelum masuk ke manfaat multimedia, alangkah baiknya kita mengenal apa itu multimedia terlebih dahulu. Multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak dan media yang berarti sesuatu yang digunakan sebagai perantara komunikasi. Media tersebut dapat berupa teks, gambar, video, maupun audio. Tahukah kamu manfaat dari sistem multimedia? Ternyata, multimedia punya banyak manfaat di berbagai bidang dalam kehidupan kita loh. Contohnya, ada di bidang pekerjaan, pendidikan, media informasi, hiburan, hingga komunikasi. Yuk, pelajari lebih lanjut peran dan manfaat multimedia di setiap bidangnya. Yang pertama adalah pekerjaan. Multimedia dapat membantu melakukan pekerjaan terutama saat masa pandemi, di mana seluruh kegiatan akan dilakukan secara online. Multimedia berperan membantu pekerja dalam online meeting melalui video conference dan juga sebagai tools penunjang pekerjaan melalui text editor. Tak hanya itu, file yang memiliki ukuran besar juga dapat dikecilkan, namun tidak mengubah kualitasnya loh. Dan itu juga dapat dilakukan dengan teknologi multimedia yang ada, yaitu teknologi kompresi. Pada bidang pendidikan, pengajar sudah mulai menggunakan berbagai media seperti slide PowerPoint, video, gambar, dan lain-lain untuk membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan mudah dimengerti oleh siswa maupun mahasiswa di sekolah dan di kampus. Informasi kini tak hanya disebarkan melalui media cetak dalam bentuk brosur ataupun koran saja, namun juga disebar melalui media digital dalam bentuk gambar digital, video berita, dan audio dalam radio maupun podcast. Dengan bantuan multimedia, penikmat informasi dapat mengetahui hal-hal yang terjadi di sekitar. Multimedia juga berperan dalam menghibur manusia. Tentunya kita juga pernah merasakan menikmati lagu dan video YouTube kan? Untuk menghasilkan video dan audio yang baik, dibutuhkan sistem multimedia untuk mengolah suara dan video yang berkualitas. Multimedia juga berperan dalam komunikasi, misalnya pada komunikasi digital dengan chatting dan video conferencing. Wah, banyak kan ternyata manfaat dari sistem multimedia di kehidupan sehari-hari. Sekian dari manfaat dan sistem multimedia di kehidupan kita. Semoga presentasi ini bisa membantu ya. Dan juga tak lupa saya lampirkan tentang referensi yang saya gunakan di presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih karena telah menonton video presentasi ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.